Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Walid Nadewi boleh ke? Guys, saya bukan Walid guys ya. Bahaya kalau kita jadi Walid guys. Jangan diikuti guys, itu pemahaman sesat guys. Bid'ah. Judulnya saja bid'ah. Oke bosku. Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Check it out. Aduh, akhirnya bisa ketemu Pak Jokowi. Kesan-kesannya apa Bu? Bisa ketemu sama Bapak? Saya ngefans banget sama Pak Jokowi dari dulu. Kenapa Bu nangis? Saya cakap apa-apa tapi Pak Jokowi soalnya bagus sekali. Saya suka sekali sama Pak Jokowi. Tapi kenapa? Karena kita kehilangan seorang panutan yang memberikan warisan kecintaan atas perdamaian dunia, kemudian warisan atas kerendahan hati, dan juga warisan untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Akhirnya kami semua berdoa agar yang teramat suci Paus Fransiskus beristirahat dalam damai abadi dan semoga jiwanya diterima di pangkuan Tuhan Yang Maha Kasih. Amin. Terima kasih. Jika memang ini akhirnya terbukti di pengadilan bahwa ijazahnya tidak asli, ya. Istilahnya begitu, Ya. apa langkah selanjutnya yang akan ditempuh? Ya, ini ada satu konsekuensi hukum secara perdata. Saya mengatakan di pasal 1365 itu bahwa barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain, maka mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk membayar. Dan kalau kita lihat hutang hari ini, hutang resmi yang diakui negara itu kan 7.000 triliun. Kalau ternyata kita bisa membuktikan bahwa ijazah itu secara undang-undang, secara standar tidak sah, ya semua kewajiban itu jangan dibebankan kepada bangsa Indonesia, tapi kepada orang-orang yang dulu mendukung Pak Jokowi. Dikasih bukan di kampus. Oleh karena itu menurut saya kalau UGM tidak bisa menampilkan, kan itu wajar karena kan ada di Pak Jokowi bukan di UGM. Ya mereka memang mengkonfirmasi ijazah yang asli katanya di Pak Joko Widodo. Tapi mereka nggak berani juga Bang menunjukkan fotokopinya kan, ke media kemarin kan fotokopinya ditunjukkan. Ke kami nggak berani gitu. Mungkin karena mata elang Bang. Siapa yang menunjukkan fotokopi itu di pada saat konvers tahun 2022 kalau nggak salah. Berarti ada saran dari pihak UGM bahwa kalau mau lihat ijazahnya Pak Jokowi, datang saja ke Pak Jokowi, ada saran begitu ya? Iya, ada saran. Oleh karena itu ada teman-teman yang ke Solo kan, saya lihat. Iya, dan ke Solo dan saya juga sempat ke sana. Di sekitar Kecamatan Banjarsari saat itu, cuma ketua tim dari TPUA, Pak Damai Haru Lubis dan Pak Rizal Fadila mengatakan alasan keamanan kami harus tunggu di dalam mobil gitu, jangan turun dulu gitu. Sebenarnya kami berada di situ. Jadi Bandris pun dilarang masuk ya? Iya, dilarang turun karena pengamatannya banyak orang-orang yang nggak dikenal gitu Bang. Dikhawatirkan keselamatannya Bandris semua. Iya Bang. Apakah sekarang Bandris? Selamat siang Bang. Ya, siap. Woi, ini kok di Solo? Dalam rangka apa ya Bang? Ya memang sering ke Solo. Oh, sering ke Solo. Ada bapak kita di sini. Ya. Kita mau silaturahmi, terus minta wejangan, minta nasihat. Kan beliau kebetulan pembinanya Solidaritas Merah Putih. Gitu ya. Sampai selamanya. Oh, harus selamanya. Iya. Siap, baik. Oke. Bang, kata-katanya Bang. Relawan setia Bapak. Gitu ya. Oh, siap. Izin, siapa Bang Sabtono? Saya Syarif. Sylvester Matutina. Siap. Klien Anda melakukan pidana karena hasutan dari kami atau gimana? Karena yang dipakai kan pasal 160 saya bacain ya. Baca dulu pasal 160-nya, Mas. Pasal 160 saya bacain, boleh dong ya. Supaya ini masyarakat tahu, barang siapa di muka umum
kami tidak melakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut. Kami tidak menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Artinya kami melakukan hasutan supaya seseorang melakukan pidana. Siapa seseorang itu? Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Yang penguasa umum siapa? Presiden Prabowo. Tidak sama sekali ada hubungannya Presiden Prabowo dengan ini kan. Penguasa umum, Pak Jokowi sudah bukan penguasa, kan gitu. Atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan. Jabatan siapa ini? Yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara gitu. Ini pertanyaannya adalah pasal ini penguasa umumnya siapa? Sekarang presidennya adalah Presiden Prabowo Subianto, presiden kecintaan kita semua. Bukan lagi Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi menjadi penguasa. Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi. Ya silakan nanti. Ya, silakan apa yang diyakini ini. Silakan nanti di Polres Jakarta Pusat. Jabatan. Iya kan? Presiden Jokowi sudah tidak punya jabatan apapun. Ngapain pusing, Mas Aiman? Loh, ya. Kenapa Anda pakai pasal 190? Kalau yakin, silakan. Ya, silakan sampaikan itu di Polres. Kalau skripsinya palsu, terutama lembar pengesahannya palsu, maka ijazah pasti palsu. Karena tidak mungkin seseorang bisa melewati mendapatkan gelar sarjana tanpa pernah ujian skripsi. Mudah-mudahan saya salah. Betul bang, analisa saya salah, saya tinggal minta maaf sama Pak Jokowi. Maaflah Pak Jokowi, walaupun saya ahli bisa salah. Deg-degan bang, saya buka. Ya Tuhan, saya kok benar? Malah saya lemas bang. Kok bisa saya benar? Harusnya salah saya. Kok bisa seperti ini sejarah Indonesia? Ya tahun 1985 di MIT dan negara-negara maju sekalipun, lembar pengesahan itu masih pakai mesin ketik. Ya IBM Electric Typewriter itu di MIT, Massachusetts Institute of Technology. Kalau saya dianggap hasutan ya silahkan, nanti kita lawan kan gitu bang ya. Ilmiah, lawan dengan ilmiah. Di pengadilan, ayo kita rekonstruksi bersama. Ini kan begini, Bang Rismonnya, kalau kita lihat polemik tentang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi kan sudah lama berpolemik. Iya. Semenjak ada kasus Bambantri, ya, kemudian ada gugatan juga yang dilakukan kelompok masyarakat, tim pembela ulama dan umat, aktivis ya, TPUA. Itu sudah. Tapi itu kan sudah berlangsung lama dan tidak membahana, tidak membahana dan tidak gempar. Yang membuat gempar perkara ini ketika Bung Rismon tiba-tiba muncul di publik lewat video itu, yang menganalisa secara teknologi berdasarkan keahliannya Bung Rismon tentang keabsahan skripsi Pak Jokowi. Mulailah di situ ribut, orang disangkut pautkan ada ijazah. Kenapa menjadi ribut? Karena Bang Rismon ini bukan orang sembarang. Kenapa saya bilang bukan orang sembarang? Karena pakar forensik IT ya. Iya bang. Ini kan artinya memang apa yang Bung Rismon katakan itu tidak bisa dipandang sebagai omon-omon. Beda kalau misalnya Abraham Samad bilang ini ijazah palsu, ini skripsi palsu, orang akan tertawa karena bidang saya bukan bidang forensik IT, saya orang hukum kan. Jadi orang semua terbelahak ketika Bung Rismon menyatakan ini ada masalah. Akhirnya ini menjadi membahana lagi, jadi polemik dan lain sebagainya. Dan puncaknya itu ketika ada pertemuan di UGM kan. Dan saya lihat Bung Rismon kan bersama Dr. Tifa dan Mas Roy tetap berkeyakinan bahwa skripsi yang Bung Rismon pernah foto di perpustakaan itu adalah diduga palsu. Kira-kira begitu ya? Iya Bang. Jadi disclaimer dulu. Disclaimer dulu dari saya bahwa saya tidak ada kaitannya dengan tim TPUA. Jadi yang saya buatkan video tidak ada suruhan, tidak ada bayaran dan apapun. Memang saya suka untuk menganalisa sesuatu bang. Jadi di skripsi itu ketika ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, di samping ijazah ditunjukkan, terus skripsinya dibukakan lembar pengesahannya itu. Terus saya intip, saya uji frame demi frame, ya, terus saya lakukan pengujian pencocokan string dan font identification, dan itu adalah Times New Roman yang belum ada pada tahun 1985. Makanya saya katakan confirm ini 100 miliar % palsu. Dramatisir bang, sebenarnya matematik 100% palsu. Nah, karena gini bang, evolusi teknologi itu memiliki catatan waktu, terikat pada ruang maupun waktu. Jadi teknologi yang belum lahir tidak mungkin bisa dipakai pada tahun 1985. Karena belum ada. Karena itu terdistribusi dan dibeli oleh license-nya, OpenType dan TrueFont itu dibeli oleh Microsoft dan Adobe itu tahun 1992 dikembangkan dan dirilis. Microsoft dan Adobe tahun 1992. Bagaimana mungkin teknologi font yang adanya tahun 1992 itu dipakai di tahun 1985? Dan itu saya konfrontasikan. Saya ingin jawaban dari pihak Rektorat UGM ya. Pada saat itu para pejabat tidak ada jawaban.
Ya karena memang secara teknologi itu sudah confirm, itu palsu. Makanya saya bilang, kalau skripsinya palsu, terutama lembar pengesahannya palsu, maka ijazah pasti palsu. Ijazah pasti palsu. Karena tidak mungkin seseorang bisa melewati, mendapatkan gelar sarjana tanpa pernah ujian skripsi, dan hasil ujian itu divalidasi, diverifikasi lagi, baru ditandatangani dosen penguji. Itu sudah format standar di universitas manapun, Bang. Gitu, Bang. Dan apa yang saya katakan, analisa saya itu, Bang, bukan berarti karena respon sih, Bang. Karena penjelasan saya make sense. Make sense ya? Iya, Bang. Make sense itu saja sih sebenarnya, didukung dengan background yang saya pelajari. Sebenarnya bukan karena responnya, tetapi karena make sense. Bahkan untuk orang-orang yang nggak paham teknologi, gitu, Bang. Dia kan periksa skripsinya juga, kan banyak, Bang, penonton netizen. Ya, memeriksa juga skripsinya. Ya? Iya, tahun 1985. Loh, kok saya masih mesin ketik? Make sense, Bang. Kok bisa seindah itu? Untuk orang yang awam teknologi tetapi pernah buat skripsi pada tahun itu, pasti masih mesin ketik, manual yang brother dan lainnya itu, Bang. Terus lembar pengesahan pasti ada tanda tangan penguji, pasti ada tanda tangan pembimbing, pasti ada tanda tangan ketua jurusan dan dekan. Hal-hal yang awam seperti itu mengingatkan mereka kembali ketika mereka menulis skripsi, Bang. Itu mungkin yang membuat gempar, Bang. Ya, dan sekarang kan saya lihat orang buru-buru semua upload ijazahnya di dunia media sosial gara-gara persoalan ini ya. Saya tidak pernah jumpa satu orang pun lulusan UGM yang takut atau malu-malu itu, Bang, menunjukkan ijazahnya itu, Bang. Malah bangga, nggak kita tanya pun ditunjukkan sama dia. Jadi saya mau tanya nih, karakter anak UGM ini kalau dia selesai, dia selalu bangga sebagai alumnus UGM ya? A little bit lebih tinggi dari bangga, overconfident. Iya lah, Bang. Dan dia menganggap dia paling hebat ya? Iya. Luar biasa deh. Iya ya. Jadi gitu ya. Itu ya. Jadi makanya Bung Rismon agak kaget ya ketika misalnya ada alumni UGM tidak bangga atau tidak terlalu boleh dikatakan tidak bangga sebagai alumni UGM. Kira-kira bagaimana tuh? Iya lah, Bang. Hanya satu-satunya di lulusan ratusan. Kalau misalnya begini, kalau Pak Jokowi bilang begini, buat apa saya pamerkan ijazah saya? Kalau misalnya ada ungkapan begitu. Nah, kalau ada sesederhana itu sih, Bang. Karena itu pencapaian akademik Pak Joko Widodo. Ya, pencapaian akademik itu perlu kita gelorakan untuk menunjukkan. Saya potong dulu, apalagi tahun 80-an itu orang lebih sulit masuk UGM ya? Apalagi Fakultas Kehutanan, Bang. Saya menjumpai beberapa orang Batak yang dari kampung saya pun DO di Fakultas Kehutanan, Bang. Oh gitu ya? Iya, Bang. Berarti susah ya? Iya, dan kuliahnya 8, 9 tahun, lama-lama, Bang. Makanya ketika dikatakan 5 tahun, super smart. Gitu, Bang. Super smart. Karena saya menjumpai beberapa senior saya yang dari kampung lulus 7 sampai 9 tahun dan mereka orang-orang pintar dari kampung itu. Pintar di kampung sana pintar mungkin. Di kampung sana, Bang. Tapi belum tentu pintar di UGM. Iya, Bang. Nah, kalau 5 tahun apalagi Pak Joko Widodo yang tembus 5 tahun benar, harusnya dia masuk kategori super smart dan harusnya sangat bangga bisa menempuh 5 tahun studi Fakultas Kehutanan UGM. Oke. Apa yang Bung Rismon ingin sampaikan nih kepada netizen mengambil hikmah dari polemik ini? Hikmah dari polemik ini adalah jangan pernah gentar mengatakan, apalagi kalian yang punya ilmu. Katakan kalau itu sesuai dengan keilmuan yang kalian miliki, walaupun lawannya adalah tembok besar, bahkan tembok Berlin, Oslo. Oke, luar biasa netizen, apa yang disampaikan Bung Rismon ini membuat kita tercerahkan ya, teredukasi dan membuka mata kita lebar-lebar sekaligus membuka hati kita lebar-lebar untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Mudah-mudahan kebenaran yang ada di depan mata kita ini kita tidak takut untuk mengungkapnya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Ya, ini sebetulnya masalah ringan. Ya, urusan tulisan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Ya, dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan
lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama, merasa ini politis nggak Pak? Nggak tahu. Ya, udah. Ini sampai turun gunung melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus Apanya? sampai Pak Jokowi ikut turun melaporkan? Ya, delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Masih di Jakarta ini melaporkan apakah memperlihatkan ijazahnya Pak? Apanya? Tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak? Tadi memperlihatkan ijazah. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam Hah? Apanya? Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Ya. Ya. Kalau diperlukan, ya silahkan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak ini masih pidana umum atau setelah Pak? Ini dilaporkan tindak pidana umum atau? Sekarang masih di Jakarta. Pak Yakub sebenarnya di sini ya. Pak Jokowi ada rencana buat datang ke Solo nggak Pak? Perdata Pak, sidang perdata Pak, karena pelapor minta hadir Pak. Terima kasih Pak Jokowi. Hati-hati ya. Awas tuh Bapak tuh. Tadi keterangan yang diberikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan pelaporan yang dilakukan pada siang hari ini ke Polda Metro Jaya. Tadi Jokowi mengatakan kenapa baru sekarang dilaporkan, karena dahulu masih menjabat dan sekarang sudah selesai. Namun permasalahan ijazah palsu ini masih berlarut-larut dan sekarang akhirnya dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Tadi dijelaskan ada 35 pertanyaan yang diberikan oleh penyidik dan Jokowi mengatakan satu langkah. Ini. Bang, maju lagi. Maju lagi duduk. Di bawah dulu. kita akan simak pernyataan dari kuasa hukum Jokowi berikut ini. Konteks yang dilaporkan apakah terkait dengan ijazah palsu dan pasal apa yang diperkenalkan terlapor dan siapa saja terlapor? Iya, jadi kan kami Pak Jokowi atau pelaporan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pihak. Kembali lagi kami sampaikan bahwa fitnah, dugaan fitnah dan tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat-sangat kejam. Karena telah merusak juga nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak bagi nama baik keluarga, dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang rakyat Indonesia? Coba Anda bayangkan. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu. Jadi dituduh seakan-akan dari dia pencalonan, kemudian menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden, seakan-akan dianggap itu semua menggunakan ijazah palsu. Kalau kata orang, apa kata dunia gitu. Jadi ini kan martabat rakyat Indonesia yang dipertaruhkan, nama baik rakyat Indonesia, nama baik pemerintah Indonesia, dan nama baik bangsa Indonesia juga. Selama ini mungkin Pak Jokowi diam, selama ini khususnya ketika beliau menjabat. Beberapa bulan terakhir juga kami ikuti terus perkembangannya, beberapa kali juga sudah kami berikan himbauan secara resmi press conference, beberapa statement di tempat umum juga sudah kami berikan, tapi terus dilakukan oleh beberapa pihak. Sehingga mungkin ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat, tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan agar semuanya terang benderang, agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga. Sehingga hal ini tidak terjadi lagi nih. Pasalnya apa Mas? Jadi pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A, dan juga pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan. Jadi terlapornya itu semua nanti dalam lidik. Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa itu
itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya. 24 objek. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak polisian yang untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya. Tadi ada ijazah asli, ada ijazah yang diserahkan ke penyidik. Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Dan Pak Jokowi juga tegas memberitahukan kepada kami bahwa jika nanti diperlukan lagi, siap untuk mempertanggungjawabkan dan siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut lagi jika memang diperlukan untuk keperluan penyidikan. Bang Yakub, tadi katanya Pak Jokowi 35 pertanyaan pada saat pemeriksaan. Seperti apa sih Bang tadi di dalam apa saja? Banyak ya, tentunya dari pertanyaan pendahuluan, kemudian sejarah-sejarah Pak Jokowi juga ditanyakan, bagaimana dulu pada saat kuliah, kegiatan-kegiatannya apa saja, hingga tentunya yang paling terkhusus, paling banyak mungkin mengenai peristiwa-peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan. Nah itu mungkin nanti kembali lagi karena itu sudah masuk ke pokok perkara, kami menghormati proses penyidikan sehingga kami menyerahkan kepada pihak penyidik nanti yang menjelaskan pada saat waktunya yang tepat lah. Mas itu menurut mereka kan katanya pembuktian menurut terlapor pembuktian ijazah palsunya Pak Jokowi itu berdasarkan prosedur metode ilmiah, tanggapan dari kuasa hukum gimana? Itu lagi semua kan agar penyidik nanti yang menilai. Pak Jokowi sebagai pelapor tentunya hanya mengadukan suatu peristiwa yang dianggap Pak Jokowi telah mencemarkan nama baik beliau. Nanti agar aparat penegak hukum yang menilai. Kalaupun ini nanti sampai ke persidangan, biar majelis hakim yang menilai. Agar semuanya clear. Karena kalau hal ini tidak akan selesai tentunya kalau kita hanya bilang versi saya begini, versi mereka begini, yang mereka analisa juga begini. Nah itu kan juga jadi debat kusir. Kalau kita sudah serahkan ini kepada hukum, kepada jalur yang sudah benar, kami harap juga, dan Pak Jokowi juga harap, ini semua menjadi terang benderang, semuanya clear. Kalau dari sidang perdata itu kan ada permintaan juga supaya Pak Jokowi hadir. Nah itu akan segera kembali ke Solo untuk ikut perdata itu atau tetap di Jakarta dulu? Mungkin nanti itu bisa dijelaskan lebih lanjut oleh tim yang menangani di Solo, mungkin Mbak. Nah, untuk itu mungkin bisa langsung ditanyakan kepada para penyidik. Karena itu belum disampaikan. Karena semua ini kita tentunya menghormati dan mengikuti setiap tahapan. Apapun nanti ketika dibutuhkan kapan, harus mungkin Pak Jokowi memberikan keterangan tambahan, ya beliau menyatakan siap. Karena itu merupakan konsekuensi hukum dan konsekuensi logis juga kan dari tindakan ini. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa Pak Jokowi hadir hari ini bukanlah tindakan yang mudah. Melewati pertimbangan yang cukup matang, namun ini diperlukan untuk memperbaiki nama baik rakyat Indonesia. Coba saya tanya, Mas mau nggak kalau dibilang dilihat oleh rakyat masyarakat dunia bahwa punya presiden 10 tahun ijazahnya palsu? Kan tentu tidak. Saya aja nggak rela, apalagi Mas, gitu kan? Ya inilah yang harus kita rubah paradigmanya, sehingga daripada kita memiliki versi kita, mereka mempunyai versi mereka, biar nanti pengadilan lah dan aparat penegak hukum lah yang menentukan. Ada tambahan mungkin? Tadi kan ada penyampaian soal pasal-pasal ya 310 dan lain sebagainya. Boleh dijelaskan itu tentang apa aja supaya publik yang awam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semua sudah pidato, saya ingin pidato kepada Joko Widodo. Saya dari tadi melihat foto ini sangat menarik. Hanya foto Widodo yang wajahnya sudah gelap. 4 foto lain wajahnya cerah ceria. Nah, ini mungkin kebetulan, tapi mungkin Allah sudah menurunkan sinar kegelapan ke wajah Joko Widodo. Wahai Bapak Joko Widodo, lebih 10 tahun
kau bikin bangsa ini gila terhadap kelicikanmu. Wahai Joko Widodo, kamu sudah persiapkan anak dan menantu kamu dan membawa semua orang menjadi penyembah kelicikanmu untuk merebut kekuasaan. Wahai Joko Widodo, saya tidak tahu, siapa tahu kamu sedang mempersiapkan cucumu Jan Etes untuk berkuasa juga selanjutnya. Wahai Joko Widodo, kami bangsa Indonesia sudah capek dibikin gila oleh satu keluarga dari Solo. Saatnya seluruh bangsa Indonesia mengakhiri kegilaan ini yang dibuat oleh keluarga Joko Widodo. Saya pikir para jenderal sudah menyadari bahwa untuk mengakhiri kegilaan yang dibikin oleh keluarga Joko Widodo, maka langkah pertama adalah turunkan Gibran. Setelah itu kita amputasi semua segala kekuasaan Joko Widodo yang selama lebih 10 tahun ini membuat gila seluruh bangsa Indonesia oleh satu keluarga dari Solo. Pak Joko Widodo, sampai ketemu di akhirat dan pertanggungjawaban kerusakan bangsa ini yang kau lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagak bisa nih Bun. Sini bang. Naik sini. Kelihatan aku mau kaki ya. Ngomongin orang malu. Jangan dorong kue. Bismillahirrahmanirrahim. Saya aja ya.
bismillahnya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi dukungan kami bersama Dr. RRT Roy Sudiono, Dr. Wigrojo MKS, Dr. Eng Risman Rasyani Pak SDMD, MM Rizal Fadila SH, dan Dr. Fauzia Tiasuman MSD, lawan narasi pecah belah anak bangsa oleh Jokowi, tuntut audit forensik ijazah Jokowi. Sehubungan dengan adanya laporan polisi terhadap KRRT Roy Sudiono, Dr. Wigrojo MKS, Oke nih, gimana tanggapan kalian? Wahai pemuja-pemuja Walid. Silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.